Shalom saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Bersyukur kita hari ini dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik. Kita bisa mendengarkan apa yang Tuhan hendak nyatakan di dalam setiap pasal demi pasal di dalam firman Tuhan. Di mana hari ini kita akan membahas Amos 6 saudara-saudara. Tentang rasa tentram yang semu. Tentunya kita semua mengharapkan di dalam kehidupan kita ini senantiasa ada kenyamanan, senantiasa ada damai sejahtera. Kita gak suka sesuatu yang membuat hidup kita itu kacau. Tapi Tuhan sedang mengingatkan sesuatu dari Amos 6 ini. Bahwa ketika kita berada di dalam keadaan yang tenang, yang damai, yang nyaman, sebenarnya ada sesuatu yang Tuhan hendak nyatakan di dalam kehidupan kita. Apakah kita memperhatikan keadaan sekeliling kita? Apakah kita tidak sedang berada di dalam zona nyaman kita? Nah, sebelum kita pelajari lebih lanjut, saudara-saudara, mari kita satukan hati kita. Kita datang ke hadapan Tuhan dan kita naikkan ucapan syukur di hadapannya. Terima kasih Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan
Biar ini menjadi ketetapan di dalam hati kami Tuhan. Apapun yang terjadi hari-hari ini di dalam kehidupan kami maupun ke depannya, Engkau tetap Allah yang kami sembah untuk selama-lamanya. Biar di dalam suka maupun duka kami senantiasa meninggikan nama-Mu dan kami senantiasa yakin bahwa Tuhanlah yang memimpin perjalanan kami, Tuhanlah yang mendatangkan setiap kebaikan di dalam kehidupan kami. Kehidupan kami hari-hari ini mungkin boleh mengalami masalah, tetapi dari ini semua kami akan melihat bagaimana Tuhan berperkara melalui apapun yang sedang kami jalani. Hanya kuatkan dan teguhkan hati setiap kami untuk tetap memandang kebesaran-Mu di dalam hidup ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mau duduk diam, kami mau mendengarkan apa yang harus kami lakukan hari-hari ini. Berbicaralah ya Roh Kudus, Engkau yang menerangi hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke saudara-saudara, hari ini kita masuk di dalam Amos 6. Amos 6 dengan judul perikop rasa tentram yang semu. Rada aneh ya saudara-saudara ketika disebut ada rasa tentram tetapi semu. Nah pada pasal ini Nabi Amos itu sedang memperingatkan bangsa Israel supaya mereka menjauhi kejahatan dan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan dalam hubungan mereka dengan sesamanya. Nah dari ayat demi ayat ini nanti kita akan melihat apa yang terjadi saudara-saudara. Dari ayat yang pertama kita baca. Sungguh celaka orang yang merasa aman di Sion, orang yang merasa tentram di gunung Samaria. Orang-orang terkemuka dari bangsa yang utama yang didatangi kaum Israel. Nah, peringatannya ini jangan merasa aman atau tentram dengan keadaan yang mereka alami hari itu. Hal ini malah dilatar belakangi karena apa? Pada pemerintahan Raja Yerobeam yang kedua, di mana dia membangun Israel ini menjadi sebuah negara yang hidupnya makmur. Permasalahan ekonominya nggak ada saudara-saudara. Mereka memiliki ekonomi yang cukup baik di masa itu. Dan di dalam sebuah referensi itu dikatakan mencoloknya terjadi sebuah kesenjangan sosial yang mencolok antara si kaya dan si miskin. Ada orang-orang yang hidupnya mapan, ada orang-orang yang merasakan bahwa mereka sedang berada di dalam zona nyaman, aman, tentram. Dan ini membuat mereka memandang rendah orang-orang lain bahkan bangsa lain. Dikatakan di ayat yang kedua saudara-saudara. Menyeberanglah ke Kalni dan lihatlah. Berjalanlah dari sana ke Hamat yang besar itu dan pergilah ke Gad, daerah orang Filistin. Lebih baiklah mereka daripada kerajaan-kerajaanmu, atau lebih besarkah daerah mereka dari daerahmu. Nah, pada waktu itu Kalni dan Hamat ini ditaklukkan oleh kerajaan Israel bagian utara. Dan bangsa Yehuda menaklukkan wilayah Gad atau orang Filistin. Nah di ayat ini Tuhan minta mereka untuk mereka melihat sekeliling mereka. Supaya mereka itu enggak menjadi sombong. Supaya mereka bisa melihat apa yang terjadi di luar sana. Bahwa Tuhan juga memperlakukan bangsa-bangsa lain itu sama. Mereka juga diberkati. Sehingga diingatkan supaya mereka ini jangan meninggikan diri, jangan menyombongkan diri seolah-olah mereka ini merasa sebagai bangsa yang spesial di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan meminta mereka untuk memperhatikan apa yang terjadi di sekeliling mereka. Bahwa yang lain pun juga sama diberkati oleh Tuhan. Jadi kamu jangan sombong. Di ayat yang ketiga dikatakan, hai kamu yang menganggap jauh hari malapetaka, tetapi membuat tirani kekerasan mendekat. Ini Nabi Amos memperingatkan mereka supaya bangsa Israel ini jangan berpikir bahwa mereka ini kesayangan Tuhan, lalu mereka tenang-tenang saja, nyaman-nyaman saja. Tuhan akan menjauhkan malapetaka dari kehidupan mereka.
Karena di pasal sebelumnya Nabi Amos juga mengingatkan tentang datangnya hari Tuhan, saudara-saudara. Tentang akan datangnya malapetaka. Jadi di sini dikatakan, diingatkan akan ada terjadi satu hari penghukuman yang mengerikan, yaitu datangnya hari Tuhan. Hai kamu yang menganggap jauh malapetaka, tetapi membuat tirani kekerasan mendekat. Ketika kamu berada di dalam zona nyamanmu, kamu berada di dalam keadaan yang gak peduli dengan sekelilingmu, dikatakan sesuatu yang kamu bangun itu salah. Kekerasan itu sedang mendekat ketika kamu hidup enak-enakan, ketika kamu tidak memperhatikan sekelilingmu. Ayat yang keempat, yang berbaring di tempat tidur dari gading dan berleha-leha di ranjang. Yang makan anak-anak domba dari kumpulan kambing domba. Makanya anak-anak domba dari kumpulan kambing domba. Dan anak-anak lembu dari kawanan lembu yang tambun. Ini berbicara tentang sesuatu yang baik, saudara-saudara. Yang bernyanyi-nyanyi diiringi alunan gambus seperti Daud. Mereka memainkan alat-alat musik. Yang minum anggur dari bokor. Dan beroleskan minyak yang paling baik. Tetapi tidak berduka atas hancurnya keturunan Yusuf. Bangsa Israel ini merasakan kehidupan yang aman, tentram. Dan mereka berpikir, gak ada sesuatu pun yang perlu dikhawatirkan. Gak ada sesuatu pun yang perlu menjadi beban pikiran mereka. Mereka sedang menikmati hidupnya yang berlebihan. Nah disebutkan, bahkan mereka tidur aja dari gading. Itu sebuah gambaran tentang bagaimana sebuah tempat tidur yang mewah dan yang mahal harganya. Karena dikatakan tempat tidurnya dari gading dan mereka berleha-leha di sana. Makanan mereka pun adalah makanan yang terbaik, yaitu dari domba dan anak lembu yang tambun. Mereka dikatakan kehidupannya bersukacita. Mendengarkan musik yang indah, minum anggur dari bokor, berlimpah, anggur yang terbaik. Bahkan mereka memakai minyak wangi yang terbaik juga. Hal ini menggambarkan betapa mapan dan kaya rayanya kehidupan mereka pada masa ini. Dan mereka gak memikirkan apa yang terjadi di luar sana, apa yang akan terjadi di hari depan. Seharusnya mereka menyadari di tengah ketentraman mereka sedang membuat sesuatu yang jahat di hadapan Tuhan. Mereka sedang melakukan sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan, yang sewaktu-waktu bisa menimbulkan amarah Tuhan. Dikatakan malapetaka itu akan mereka jumpai selanjutnya. Ini sebagai peringatan, saudara-saudara, bahwa di dalam kehidupan itu jangan Anda hanya melihat sesuatu yang nyaman atau yang enak untuk kita jalani. Tetapi perhatikan apa yang terjadi di sekeliling kita. Apa yang sedang Tuhan kerjakan. Supaya kita senantiasa berjaga-jaga. Di ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-7. Sebab itu, sekarang merekalah yang pertama-tama akan diangkut sebagai orang buangan. Malapetaka akan terjadi. Yang berlalulah keriuhan pesta orang-orang yang berleha-leha itu. Sesuatu yang tadinya mereka nikmati dengan santai. Dan mereka merasa bahwa hidup mereka itu nyaman. Sehingga mereka berleha-leha. Akan datang waktunya. Akan berlalu. Tuhan Allah telah bersumpah demi dirinya, beginilah firman Tuhan Allah semesta alam. Aku muak terhadap kencongkakan Yakub dan benci kepada puri-purinya. Aku akan menyerahkan kota serta isinya. Jika masih tersisa 10 orang dalam satu rumah, mereka pun akan mati. Di sini disampaikan kata Tuhan, semuanya akan berlalu. Keriuhan pesta itu pun, kenyamanan mereka itu pun akan berlalu. Orang-orang yang tadinya sedang menikmati pesta, merekalah yang akan dibuang terlebih dahulu.
Dan apa yang mereka nikmati akan berakhir. Karena disebut Tuhan akan menyerahkan kota itu beserta orang di dalam satu rumah. Ayat yang ke-10, pamannya pembakar mayat itu akan datang mengangkat dan mengeluarkan mayat itu dari rumah itu. Ia bertanya kepada orang yang ada di bagian belakang rumah, masih adakah orang-orang bersama engkau? Jawabnya, tidak ada. Lalu ia berkata, diam. Memang bukan saatnya untuk menyebut nama Tuhan. Di ayat ini sedang berbicara, kemarahan Tuhan itu begitu dahsyat. Sehingga menghabiskan semua yang ada di rumah itu. Dan dia tidak mengizinkan mereka untuk menyebut atau mengingatkan nama Tuhan. Karena begitu dahsyatnya kemarahan Tuhan. Di ayat yang ke-11, sebab sesungguhnya Tuhan memberi perintah, maka rumah besar dirobohkan menjadi reruntuhan. Rumah yang tadinya megah dirobohkan menjadi reruntuhan. Dan rumah yang kecil menjadi serpihan. Berlarikah kuda-kuda di atas bukit batu, atau membajakah orang dengan lembu di sana? Sungguh kamu telah mengubah keadilan menjadi racun, dan buah kebenaran menjadi racun pahit atau ipuh. Nabi Amos sedang berusaha menjelaskan kesalahan mereka. Seekor kuda itu gak bisa, saudara-saudara, jalan di atas bukit batu. Mereka gak bisa, mereka cuma bisa jalan di dataran. Ketika dibilang berjalan di bukit batu itu adalah sesuatu yang sulit ketika seekor kuda berjalan di atas sebuah jalan yang terjal. Mereka akan terperosok. Bukit batu ini berbicara tentang medan yang sulit untuk dilewati oleh seekor kuda. Apalagi disebut berlarikah kuda-kuda di atas bukit batu. Itu sesuatu yang gak mungkin. Lalu pertanyaan yang kedua, membajakah dengan lembu di sana? Jelas gak mungkin, saudara-saudara, membajak lembu di sana. Dengan sengaja Amos menyampaikan hal ini sebagai apa? Sebuah sindiran. Ketika Tuhan berfirman, apapun akan terjadi. Dan itu semua terjadi karena perbuatan jahat yang mereka lakukan, karena ketidakadilan yang ada di sana. Mereka tidak menegakkan keadilan, sehingga itu menjadi racun bagi kehidupan mereka. Kebenaran tidak ditemukan di sana, sehingga terjadi sesuatu yang memahitkan dan mematikan bagi orang-orang yang ada dalam kenyamanan atau ketentraman yang palsu itu. Di ayat yang ke-13, hai kamu yang bersuka cita karena kota Lodabar, dan yang berkata, bukankah dengan kekuatan sendiri kita merebut Karnaim bagi kita? 14, sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan suatu bangsa melawan kamu, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam, dan mereka akan menindas kamu dari Lebo Hamat sampai ke Wadi di Araba. Janganlah berpikir bahwa apa yang diperoleh dalam hidup ini adalah usaha kita sendiri. Dan kita mengabaikan kuasa serta kedaulatan Tuhan di dalam hidup kita. Karena Tuhan bisa menggunakan cara apapun dengan cepat untuk membalikkan keadaan. Saudara-saudara, tadi saya katakan hati-hati ketika kita berada di dalam rasa tentram yang palsu. Hati-hati ketika kita berada di dalam zona nyaman kita. Seolah-olah dikatakan firman Tuhan kita sedang berleha-leha. Menikmati sepoi-sepoi dan nikmatnya segala sesuatu berkat Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Karena dalam waktu seketika Tuhan bisa membalikkan keadaan kita. Berhati-hatilah dengan kekayaan ataupun keadaan yang baik di dalam kehidupan ini. Karena seringkali itu yang membuat orang menjadi lupa diri dan menjadi sebuah celah melakukan apa yang gak benar di hadapan Tuhan. Menerima segala berkat dan kemudian mengagungkan berkat tersebut
dengan tidak berpihak kepada keadilan untuk orang-orang yang membutuhkan. Tapi kita menikmati berkat Tuhan itu seolah-olah kita sedang lupa diri. Tidak mementingkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Pasal ini memperingatkan pada orang-orang kaya, saudara-saudara. Atau orang-orang yang memiliki kekuasaan dan kedudukan yang tinggi. Yang hari-hari itu sedang berpesta pora untuk menikmati hidupnya tanpa mempersiapkan diri akan kedatangan malapetaka. Penyertaan Tuhan itu senantiasa ada, bukan hanya pada orang-orang yang dicintainya, bukan hanya pada orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Penyertaan Tuhan itu selalu ada, tapi Tuhan melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang yang dikasihinya. Jangan terlena dengan menikmati segala sesuatu tanpa memikirkan apa yang adil, apa yang benar yang harus kita lakukan. Hubungan kita kepada Tuhan, hubungan kita kepada sesama. Dengan kenyamanan dan keamanan yang mereka peroleh pada masa itu, mereka lupa diri. Mereka melupakan bahwa semua ini datangnya dari Tuhan, kedaulatan Tuhan yang senantiasa menyertai dan menolong mereka, berkat-berkat Tuhan yang dilimpahkan dalam kehidupan mereka. Bukan karena kekuatan mereka berhasil memerangi segala sesuatu, mereka berhasil memperoleh segala sesuatu. Dan kekayaan ataupun kenyamanan ini tidak bisa menghindarkan kita dari yang namanya penghukuman Tuhan. Tetapi dengan menjaga hidup benar dan tetap berlaku adil, itu yang akan membawa hidup kita berkenan di mata Tuhan. Jadi jangan berpegang pada rasa tentram yang palsu. Karena harta kekayaan, kekuasaan di dalam hidupmu tidak dapat menyelamatkan kita dari hari penghukuman. Melainkan hanya kasih dan anugerah Tuhan sajalah yang mampu membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Untuk itu saudara-saudara, mari kita senantiasa berjaga-jaga di dalam kehidupan kita. Kita sedang berada di dalam masa tunggu. Untuk itu isilah hidupmu dengan sesuatu yang benar. Ketika Tuhan nyatakan sebuah nasihat, teguran, mari kita responi dengan benar. Dan yang terpenting, lakukan bagian kita untuk tetap menjadi berkat dan mengasihi orang-orang yang Tuhan taruh di sekeliling kita. Demikian apa yang bisa saya sampaikan dari Amos yang ke-6 ini, kiranya bisa memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Mengucap syukur Tuhan buat segala hal yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami boleh belajar tentang rasa tentram yang palsu. Tuhan, biar damai sejahtera yang ada di dalam kehidupan kami ini memang benar-benar berasal daripada-Mu. Dan ketika kami berada di dalam ketentraman ini Tuhan, kami tetap senantiasa berjaga-jaga dan berpegang teguh kepada Engkau ya Bapa. Karena kami tahu apapun yang kami nikmati hari ini, semuanya berasal daripada-Mu. Hamba-Mu secara khusus Tuhan berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang hari-hari ini sedang berada di dalam masa-masa pergumulan. Mereka yang sedang tidak baik-baik saja ya Bapa. Biar mereka bisa merasakan pertolongan Tuhan. Dan ketika mereka keluar, mereka tahu bagaimana penyertaan Tuhan, perlindungan dan pertolongan Tuhan itu senantiasa mereka rasakan ya Bapa. Karena kami percaya di musim apapun kehidupan kami, Tuhanlah yang berdaulat. Dan apapun yang kami hadapi, kami berjanji kami senantiasa untuk waspada dan berjaga-jaga menjelang kedatangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami dan keluarga kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Karena kami yakin dan percaya di dalam Tuhan semuanya baik. Terima kasih ya Bapa, kami selesai dan kami percaya berkat Tuhan yang senantiasa menyertai hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya katakan amin. Baik saudara-saudara, terima kasih sudah bersama-sama dengan kami di Bible Study. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.